Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Erna dengan NIM 2011290099 dari kelas 2C Tadris Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan merangkum bab tentang fungsi sastra dan teori kritik dan sejarah sastra. Langsung saja, fungsi sastra seperti yang kita ketahui tentang fungsi sastra, fungsi dan sifatnya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi sastra sangatlah penting. Bagaimanapun kalau kita mempelajari secara estetika, kita akan melihat bahwa konsep tentang sifat dan fungsi sastra pada dasarnya tidak banyak berubah. Sejauh konsep-konsep itu dituangkan dalam istilah-istilah konseptual yang umum. Yang pertama adalah rekreatif. Sastra harus dapat memberikan misalnya hiburan ataupun menjadikan media hibur untuk pembacanya. Adapun yang lain didaktif, yaitu secara harus dapat memberikan pengetahuan misalnya tentang wawasan pendidikan kepada pembacanya dan semua orang mengenai seluk-beluk yang ada dalam kehidupan manusia. Sejarah berkaitan dengan hal-hal yang telah terjadi, sedangkan puisi berkaitan dengan hal-hal yang bisa terjadi, yaitu hal-hal yang umum dan yang mungkin. Tapi sekarang puisi tidak lagi dibandingkan dengan sejarah. Lagi pula sekarang yang lebih tampil sebagai saingan sastra adalah ilmu pengetahuan. Maka yang hendak dibuktikan sekarang adalah bahwa sastra memberikan pengetahuan luas, yaitu tentang pengetahuan tentang filsafat. Baiklah, selanjutnya bab tentang teori kritik dan sejarah sastra. Seperti yang kita telah pelajari, apa sastra itu dan mengapa kita perlu mempelajarinya. Ya, sangat perlu, karena teori sastra ialah mempelajari tentang ilmu karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Dulu istilah ini bukan saja mencakup studi sastra dan linguistik, tetapi mencakup segala macam hasil pikiran kita itu. Secara umum, teori sastra adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan yang menerapkan pola pengaturan. Kritik sastra tersebut dapat diartikan ialah sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra. Dalam wilayah studi sastra perlu ditarik perbedaan antara teori sastra dengan kritik sastra dan sejarah sastra. Pertama-tama yang perlu dipilih adalah perbedaan misalnya dari sudut pandang yang mendasar. Kesusastraan dapat dilihat sebagai deretan karya yang sejajar atau yang tersusun secara kronologis dan merupakan bagian dari suatu proses sastra. Selain itu, kesusastraan dapat mempelajari secara umum atau melalui studi prinsip, kategori, dan kriteria, atau secara khusus melalui telaah langsung karya sastra. Teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria, sedangkan studi karya-karya konkret disebut kritik sastra atau pendekatan secara statis. Dan sejarah sastra, ada kalanya istilah kritik sastra dipakai
untuk mencakup teori sastra. Tetapi kedua istilah ini sebaiknya dibedakan supaya kita lebih banyak mengetahui antara perbedaan teori, kritik, dan sejarah sastra tersebut. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.